Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara segenap jemaat umat Tuhan di mana saja kita berada. Kita berjumpa lagi bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, dalam program Renungan Malam edisi Selasa 4 Agustus 2020. Kita bersuka cita boleh berjumpa kembali. Dalam segenap hidup kita tetap tergantung hidup dalam belas kasihan Allah. Dan belas kasihan Allah tetap kita nikmati dalam sepanjang hidup kita. Mari bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Malam hari ini kita menyatakan kerinduan kita bersama untuk tetap menyerahkan segenap hidup kita hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum menikmati lawatan Tuhan lewat firman-Nya, mari kita mempersiapkan hidup kita dan hati pikiran kita bersama. Kita berdoa. Ialah kekasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang tetap mengasihani kami, mengasihi kami dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan tetap memperkenankan kami menikmati itu dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan kami tetap menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Tuhanlah yang melindungi kami. Tuhanlah yang terus menuntun hidup kami. Malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mau merenungkannya, dan siap untuk melakukannya. Perkenankan kami ya Bapa, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tentang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Demikian firman-Nya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengarkannya. Dan Tuhan menginginkan kita semua untuk juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita,
Tuhan tetap menolong kita. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema Ku diberi belas kasihan. Sebuah pertanyaan, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah saya? Who am I? Siapakah engkau? Who are you? Siapakah kita? Siapakah kami? Who are we? Mungkin saya, mungkin engkau, mungkin kita, mungkin kami akan menjawab dengan berbagai macam hal. Jawaban kita bisa bermacam-macam. Jawaban kita bisa bermacam-macam. Tergantung siapa kita menurut kita, siapa saya menurut saya, siapa engkau menurut engkau, siapa kami menurut kita, dan seterusnya. Tentu kita akan dipengaruhi dengan pola pikir kita akan dipengaruhi dengan keberadaan kita akan dipengaruhi juga mungkin dengan karakter sikap kita. Orang yang merasa lebih akan menjawab dengan apa yang dia miliki, apa yang dirasakan, apa pada dirinya, bagaimana keberadaannya. Dan mungkin juga orang yang merasa bukan siapa-siapa karena melihat tidak ada apa yang bisa diandalkan pada dirinya, dia akan menjawab, saya bukan siapa-siapa. Orang yang merasa dirinya hebat, mungkin dia akan mengatakan, saya adalah orang yang hebat. Orang yang merasa besar, dia akan mengatakan, saya adalah orang yang besar. Dan yang kecil mungkin juga akan mengatakan, saya adalah orang yang tak berarti. Jika kita merasa bukan siapa-siapa, kita akan merasa dalam bahasa Toraja, para kukdikate uluri malotong kudisang tahu. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya manusia biasa. Pada diri saya tidak ada yang bisa saya andalkan. Dan kita merasa hidup kita tidak berarti apa-apa. Dan kita bisa merasa bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan kita merasa begitu sangat pesimis. Dan orang yang overconfidence, dia juga akan menyatakan siapa dirinya dengan berbagai macam kelebihannya. Dia akan percaya diri mengatakan dirinya yang bisa diandalkan dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, teks bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang disampaikan lewat perumpamaan oleh Tuhan Yesus yang sedang mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan, tentang siapa saya, tentang siapa engkau, tentang siapa kami, tentang siapa kita. Bapak Ibu, siapa sih yang tidak ingin ditinggikan? Siapa sih yang tidak ingin dihormati? Siapa sih yang tidak ingin dihargai? Siapa sih yang tidak ingin diapresiasi? Diperhitungkan, diberi kedudukan. Oleh karena itu dengan berbagai macam cara juga manusia mau mendapatkan itu. Nah, dalam bacaan kita ada dua tipe orang yang hadir di hadapan Tuhan lewat perumpamaan ini. Tuhan sedang mendidik dan menegur kita, menegur orang-orang saat itu, bagaimana mereka memperlihatkan cara bergaulnya dengan Tuhan, cara hidupnya juga dengan sesamanya. Ada orang yang menganggap diri paling baik dalam bacaan kita, yang diperlihatkan oleh kelompok orang-orang Farisi. Kelompok orang ini biasanya selalu merasa jadi orang yang paling benar, merasa begitu sangat percaya diri, overconfidence, menjadi teladan bagi semua orang, begitu sangat bangga, merasa diri paling hebat di antara orang-orang yang lain.
merasa tinggi di hadapan Allah, merasa paling benar di hadapan Allah, menganggap diri yang paling berhak ketimbang orang lain. Ada kesombongan yang diperlihatkan, dan bahkan kesombongan itu diteruskan ketika juga mereka menghadap Tuhan. Seolah-olah apa yang mereka sudah lakukan dijadikan mereka sebagai alasan untuk menuntut Tuhan, memaksa Tuhan memberikan kedudukan dan kehormatan. Mereka menyatakan mereka adalah orang yang baik, mereka adalah orang yang setia, mereka adalah orang yang saleh, mereka bukan orang jahat, mereka orang yang taat memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, mereka adalah orang yang setia dalam berpuasa, mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang rohaniawan, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan keberimanan yang tinggi. Dan itu diucapkan dengan sombongnya bagaimana mereka di hadapan Tuhan. Mereka menyatakan itu dalam doa. Mereka menyampaikan tanpa malu-malu, tanpa segan-segan, dengan berbangga sekali mereka menyatakan siapa mereka di hadapan Tuhan. Mereka menyatakan itu ketika mereka berdoa. Mereka mengucap syukur dan bersuka cita bahwa mereka tidak sama seperti orang lain. Mereka bukan orang yang berdosa. Mereka bukan pemungut cukai. Membandingkan hidup mereka dengan orang-orang lain, merasa paling benar. Sikap ini membuat mereka memandang rendah orang lain. Dan sikap ini membuat juga mereka menilai orang lain itu tidak lebih baik. Sikap ini juga membuat mereka begitu sangat angkuh dan tak mau bergaul dengan orang lain. Lalu dikatakan sikap orang yang kedua lewat perumpamaan ini, datang kepada Tuhan, mengaku bukan siapa-siapa, mengaku bahwa dia adalah orang yang berdosa sambil memukul-mukul badannya, menandakan bahwa dia tidak layak datang kepada Tuhan. Merendahkan diri, sadar diri. Yang tadi nggak sadar diri. Yang kedua ini adalah orang yang tahu siapa dirinya. Nah, sikap Yesus. Yesus mengapresiasi sikap, cara, dan hidup orang yang kedua, yang dikatakan dalam bacaan kita sebagai pemungut cukai, sebagai orang yang berdosa. Ya, pemungut cukai itu dipandang sebagai orang yang berdosa, orang yang tak layak menghadap Tuhan. Dan dalam keberadaannya itu mereka menghadap Tuhan, dan apa yang terjadi? Yesus mengapresiasi mereka sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, sebagai orang yang ditinggikan oleh Tuhan karena merasa bukan siapa-siapa, merasa tidak layak dan tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus mengecam dan tidak menyetujui apa yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi yang merasa benar, sok suci, dan merasa sebagai pemilik sorgawi, mempengaruhi Tuhan dengan cara sikap hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Dalam kehidupan bergereja, inilah gambaran kehidupan kita. Jangan sampai kita terjebak dalam cara hidup orang yang pertama ini yang disampaikan. Ini gambaran gereja di dunia ini dalam menyembah Tuhan. Kita bercampur baur. Mungkin ada yang merasa paling benar, ada yang merasa bukan siapa-siapa, ada yang merasa begitu sangat berdosa.
Bapak Ibu, kita sama-sama, siapapun kita, dalam persekutuan bergereja, kita sama-sama manusia yang bersekutu, manusia yang berdosa, yang sedang bersama-sama bersekutu. Kita tidak tahu siapa yang paling benar, tapi bukan itu prioritas kita. Prioritas kita adalah datang untuk merendahkan diri dan menyatakan semua apa yang kita miliki sebagai titipan Tuhan untuk kita pergunakan dengan tetap merendahkan diri. Kenapa? Karena kita hidup di bawah belas kasihan Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak datang kepada kita. Dengan segala apa yang kita miliki, dengan kebaikan kita, dengan ibadah kita, dengan pemberian kita, dengan pelayanan kita. Toh kalau kita diberikan kesempatan untuk memberikan itu, nyatakan dengan kerendahan hati, nyatakan bahwa kita tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan kita melakukan semua itu. Kita hidup dalam belas kasihan Tuhan. Jangan pernah mempengaruhi Tuhan dengan cara dan sikap hidup kita, dengan pemberian kita, dengan pelayanan kita, dengan kebaikan kita. Apalagi kalau penuh dengan kemunafikan untuk memancing belas kasihan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nyatakan dengan ketulusan, nyatakan dengan penuh kasih bahwa itu semua kita cerminkan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita sudah diberi belas kasihan oleh Tuhan. Saatnya nyatakan belas kasihan, nyatakan kasih Tuhan itu yang luar biasa itu dengan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang terutama, lewat semua itu, nyatakan dengan rendah hati untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 39 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga, ku diberi belas kasihan. Ku merendahkan diri.
bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita renungkan. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga atas belas kasihan yang Tuhan sudah berikan. Kami bukan siapa-siapa, meskipun apapun yang kami miliki, sekalipun kami melakukan berbagai macam cara, itu bukanlah bagian dari cara kami mempengaruhimu, tetapi itu adalah respon kami dan mampukan kami untuk terus menyatakan dengan kerendahan hati, ketulusan, sebagai sukacita kami, karena Engkau terlebih dahulu mengasihani dan berbelas kasih kepada kami. Mampukan kami menyatakan semua itu ya Bapa di sorga. Hidup merendahkan diri, hidup melayanimu dengan baik, dengan semua apa yang kami miliki, loyalitas, pelayanan, dan cara-cara sikap hidup yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam berbagai macam keadaan dan pergumulan-pergumulan yang kami alami. Yang sakit lemah tubuh ada begitu sangat banyak umat-Mu Tuhan. Mereka hanya berharap belas kasihan Tuhan, uluran tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan, yang berduka bergumul kuatkan, hiburkan. Anak-anak kami Tuhan juga sertai dalam pertumbuhan dan pendidikan, mereka berikan yang terbaik. Pemerintah bangsa dan negara kami pun juga mampukan mereka untuk menyatakan tugas dan tanggung jawab mereka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga percaya Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu, segenap pelayan-pelayan-Mu untuk terus melayani-Mu. Juga yang sudah dipersembahkan hari ini, Tuhan tahu semua yang sudah memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Tim multimedia, segenap majelis gereja, anak-anak muda Tuhan, keluarga Papa dan Mama Excel di tempat ini, Tuhan terus memberkati mereka semuanya. Semoga apa yang kami berikan itu adalah bagian dari cara kami untuk merendahkan diri, bagian dari cara kami untuk memuliakan-Mu. Dan Kau yang dipuji, dimuliakan selalu dalam sepanjang hidup kami. Kami serahkan hidup kami malam hari ini, terutama juga dalam menghadapi situasi-situasi sulit saat ini. Tuhan bekerja dengan cara-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dan rencana-Mu yang indah bagi kami segenap umat-Mu. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Renungan malam kita boleh kita ikuti dengan baik. Semoga menjadi berkat. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Kami juga tetap berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan terus memberkati kita. Dan selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.